faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Amal saleh itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak menyekutukan ibadahnya dengan siapapun, tidak melakukan syirik dan tidak melakukan ibadah karena dilihat ataupun karena riya. Dan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail ibn Iyad, beliau mengomentari ayat ini mengatakan bahwa ayyukum ahsanu amala, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu yaitu man kana khalisan lillah, barang siapa yang mengerjakan amalan ikhlas karena Allah. Wa aswabuhu man kana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aswabuhu yang paling benar adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini hikmah, di antara hikmah Allah mengutus para rasul itu ya adalah mengajarkan umatnya bagaimana mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Ibadah. Ya. Bagaimana cara manusia itu tahu ya beribadah kepada Allah, bagaimana caranya, ibadah apa saja? Ya, diutuslah para nabi untuk mengajarkan mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya untuk apa diutus para rasul? Ya, makanya kita diperintahkan untuk mengikuti para rasul ya, agar kita beribadah sesuai dengan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perkataan para ulama mengatakan, u'budullaha kama yuhibbu. U'budullaha kama yuhibbu, la kama tuhibbu. U'budullaha kama yuhibbu. Beribadahlah kalian sesuai dengan yang Allah mau. Bagaimana yang Allah mau itu? Ya sebagaimana yang dicontohi dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La kama tuhibbu, ya. Dan janganlah kalian beribadah sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Beribadah sesuai dengan keinginan masing-masing, maka akan banyak variasi, akan banyak model cara beribadah. Ya, kalau hal tersebut disandarkan kepada perorangan, disandarkan kepada kemauan masing-masing, enggak seperti itu. Kita beribadah sebagaimana kemauannya Allah, yaitu dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan banyak sekali ayat ya, yang memerintahkan agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, dan kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam dua hal, baik dalam masalah ibadah dan masalah akidah. Masalah ibadah dan masalah akidah. Ya. Al-khabar wal a'mal. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Ya, maka apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah hal tersebut. Ya, baik khabar ya, perkara apa? Kabar ya, yang perlu keyakinan, tidak ada amalan di hal tersebut tapi ada keyakinan, khabar bahwa Allah berada di atas langit, Allah memiliki sifat-sifat, ya, itu khabar, tidak ada amalan tapi kita harus ada keyakinan. Ya. Dan juga yang bagian kedua adalah masalah ibadah, yaitu amalan. Ya, kita ikuti hal itu semuanya dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah. Ya. Baik. Di antara ayat yang menerangkan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Ya, apabila
diseru, apabila dipanggil pada hal-hal yang bisa menghidupkan kalian. Nah, dalam ayat yang lain Allah firman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Dan ayat ini disebut dengan ayat apa? Al-imtihan, ya. Ayat apa? Ujian, ya. Nah. Baik, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang wajibnya seseorang mengikuti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Hafizahullah. Yang pertama, ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'adatud dunya wal akhirah. Dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, "Sa'adatul ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim biittiba'ir risalah." Syekhul Islam rahimahullah berkata, kebahagiaan seorang hamba dalam perkara kehidupannya di dunia dan perkara akhiratnya yaitu berada pada keikutan dia kepada Rasulullah SAW. Sa'adatul ibadi fi ma'asyihim wa ma'adihim bittiba'ir ar-risalah. Kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat itu tergantung kepada dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, akmalun nasi tauhidan akmaluhum ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna tauhidnya, dialah yang paling sempurna dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, maka akan sempurna tauhidnya. Ya. Wa man fatahu juz'un minal ittiba'i fatahu juz'un minat tauhid. Ya. Maka seberapa besar dia meninggalkan sunnah Rasulullah, seberapa besar dia tidak mengikuti Rasulullah, sebesar itu pula kurang nilai tauhidnya. Wa man lam yastajib lillah istajaba li ghairillah wa adallahu al-makhluq. Ya, barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah, barang siapa yang tidak memenuhi perintah Allah, maka dia memenuhi perintah selain Allah dan dia akan dihinakan oleh makhluk. Ya. Ya. Jadi barang siapa yang tidak memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya ataupun panggilan Allah dan panggilan Rasulnya, maka dia memenuhi panggilan selain Allah dan Rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya. Barang siapa yang tidak memenuhi perintahmu wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, cuma ada dua pilihan. Apakah kita mengikuti Rasulullah, berarti kita mengikuti apa? Perintah Allah,
Ya, kalau tidak mengikuti perintah Rasulullah berarti kedua adalah dia mengikuti apa hawa nafsunya, tidak ada yang ketiga, cuma dua itu saja. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, kalau mereka tidak memenuhi perintahmu wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Qala Syekhul Islam rahimahullah وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك. Seberapa besar seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula tauhidnya kepada Allah dan ikhlasnya kepada Allah dalam menjalankan agama. Apabila dia menjauhi Rasulullah, apabila dia tidak mengikuti Rasulullah, maka akan berkurang agamanya sebesar itu pula. Baik. Yang ketiga, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yattabi'una hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam an imanin wa yaqinin rasikhin. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan dan keyakinan yang kuat. Ya. Qala Rafi' ibn Khadij berkata, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami tentang suatu perkara yang ada manfaat di perkara tersebut. Ada perkara yang ada manfaat pada perkara tersebut, yaitu hadis ini itu berkenaan dengan jadi para sahabat dahulunya mereka itu apabila ada tanah ya sawah, maka apabila ada orang yang ingin menyewa lahannya tersebut, maka dibagi hasil ya, seperti sekarang bagi hasil sepertiga hasilnya dikasih kepada pemilik sawah, kemudian sisanya diambil oleh yang mengelolanya, ataupun dibarter dengan makanan ya, disewakan lahan tersebut dengan timbal baliknya dikasih makanan ya. Kemudian hal tersebut pada awal-awal mereka hijrah, kaum muhajirin hijrah ke Madinah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal perkara tersebut ada manfaatnya ya. Pemilik lahan memiliki manfaat, kemudian yang mengelola juga ada manfaatnya, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena hal tersebut ya, manfaatnya itu tidak pasti. Manfaatnya itu tidak pasti. Mungkin suatu saat ada kejadian musibah, banjir, akhirnya mereka berdua tidak mendapatkan manfaat dari hal tersebut ya. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ada manfaatnya ya. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana ya, dan kami menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih bermanfaat bagi kami ya. Kami menjalankan ketaatan, yaitu mentaati perintah Rasulullah, tidak mengerjakan hal tersebut, itu lebih manfaat kepada kami. Ini menunjukkan bahwa mereka ya mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun ya. Ya, tidak membantahnya sedikit pun. Baik. Perkara yang keempat, kana sahabatu radhiyallahu anhum yaqtaduna bi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam uswatan bihi. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka senantiasa mencontohi perbuatan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Istana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin dari emas, ya, dari emas. Wa kana yalbasuhu fayaj'alu fassahu batini fi batini kaffihi. Dan Rasulullah memakai cincin tersebut dan meletakkan mata cincinnya itu di bagian dalam, ya, bukan di sini. Ada pakai cincin sekarang? Ada yang pakai cincin di sini. Belum, nggak ada satu pun. Nah, ini ada nih. Tapi nggak ada matanya, ya. Yang ada matanya ada. Baik. Jadi matanya itu diletakkan apa? Di bagian dalam. Di bagian dalam di sini, ya. Fasana'an nasu khawatima. Kemudian orang-orang pun mereka mengikuti Rasulullah, mereka membuat juga cincin. Ya. Tsumma innahu jalasa 'alal minbari fanaza'ahu. Kemudian pada suatu hari Rasulullah duduk di atas mimbar dan mencopot, melepaskan apa? Cincin yang terbuat dari emas tersebut. Faqala inni kuntu albasu hadzal khatama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku, ya, pernah memakai cincin ini. Wa aj'alu fassahu min dakhil, dan aku menjadikan matanya dari bagian dalam. Farama bihi. Kemudian Rasulullah membuang cincin tersebut. Tsumma qala wallahi la albasuhu abadan. Demi Allah tidak akan saya pakai selama-lamanya. Fanabadan nasu khawatimahum. Kemudian orang-orang pun juga melepaskan cincin mereka. Ya. Baik. Ya, dan ini menunjukkan bahwa perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada awal mulanya tidak mengetahui bahwa memakai emas itu tidak boleh. Kemudian turun wahyu, ya, melarang memakai cincin yang terbuat dari emas untuk laki-laki, ya. Jadi para ulama mengatakan Rasulullah SAW itu bukan musyarri', bukan yang membuat syariat. Ya. Ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan bahwa Rasulullah juga musyarri', yang membuat apa? Syariat, yang mewajibkan, yang mengharamkan, menghalalkan, ya. Dan mengatakan bahwa tidak, Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antaranya Rasulullah sebenarnya tidak mengetahui, kemudian turun wahyu dan melarangnya, kemudian Rasulullah melepasnya. Ya, jadi Rasulullah itu bukan musyarri', membuat apa? Syariat, tapi yang menyampaikan syariat. Ya. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyampaikan sebuah bait, ya, yang ditulis oleh beliau sendiri. Beliau berkata, "Asy-syar'u haqqullahi duna rasulih. Asy-syar'u haqqullahi duna rasulih bin nassi usbitu la biqauli fulani." Syariat itu adalah hak Allah, bukan hak Rasulnya. Aku akan menetapkan bahwa hal tersebut dengan nas, bukan dengan perkataan si fulan. Asy-syar'u haqqullahi duna rasulih bin nassi usbitu la biqauli fulani. Aw ma ra'aita Allah hina asyadahu. Tidaklah kalian melihat ketika Allah memujinya ataupun memanggilnya. Ma jaa'a fil ayati dzikru tsani. Ma jaa'a fil ayati dzikru tsani. Ya. Di dalam ayat-ayat Allah tidak menyebutkan bahwa Rasul itu dipanggil sebagai apa? Pembuat syariat. Asy-syari' enggak ada. Ya. Wa jami'u sahbi Muhammadin lam yadhkuru. Wa jami'u sahbi Muhammadin lam yadhkuru, dan semua para sahabat mereka tidak mengatakan syara'ar rasulu wa syahidi burhani. Syara'ar rasulu wa syahidi burhani. Dan para sahabat semuanya mereka tidak pernah mengatakan bahwa Rasulullah mensyariatkan dan saksikanlah bukti-buktiku ataupun hujah-hujah. Baik. Nah, dan ini juga ada kejadian lain, ya, yang kita ketahui bersama. Pada suatu hari Rasulullah SAW juga salat menggunakan apa? Sendal. Ya, kemudian tiba-tiba Rasulullah melepas sendalnya.
sedang salat. Kemudian para sahabat juga apa? Melepaskan sendal mereka. Setelah selesai salat, Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian lepas sendal kalian?" Ya, kami melihat engkau melepaskan sendal, kami lepas juga. Karena mereka memang mutabaahnya itu benar-benar apa? Sempurna. Ya, tidak setengah-setengah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa tadi datang Jibril, bahwa di bawah sendal Rasulullah terdapat apa? Terdapat najis, maka dilepas. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka, apabila kalian datang ke masjid, maka hendaklah membalik apa? Sendalnya, melihat apakah ada najis atau tidak. Kalau ada najis, maka digosok dulu di tanah. Ya. Baik. Nah, ini contoh bahwa para sahabat mereka benar-benar mengikuti Rasulullah SAW ya, dalam semua perbuatan. Baik. Apakah semua perbuatan Rasulullah itu sunnah, yakni harus kita contohi? Apakah semua perbuatan Rasulullah SAW itu harus kita ikuti? Jadi ada pembahasannya ya. Baik. Jadi ini perbuatan ya, perbuatan Rasulullah SAW ya, dilihat dari segi apakah ada syariatnya atau tidak, itu dibagi menjadi dua. Ini dalam masalah perbuatan ya, af'al bukan perkataan ya, perbuatan. Baik. Dibagi menjadi dua. Perbuatan Nabi SAW dibagi menjadi dua. Yang pertama af'alun laysat mabniyatan 'alal wahyi. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak dibangun atas wahyu. Perbuatan-perbuatan yang tidak dibangun atas wahyu. Ya, tidak berlandaskan apa? Wahyu. Baik. Dhabitnya itu apa? Cara mengetahuinya apa? Yaitu hal tersebut dikerjakan sebelum diutus menjadi rasul dan setelah diutus menjadi rasul. Ya. Ya, perkara tersebut dikerjakan sebelum beliau menjadi rasul dan setelah menjadi rasul beliau mengerjakan hal tersebut. Ini perkara yang tidak berlandaskan apa? Wahyu. Ya. Baik. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini, yang perbuatan tidak berlandaskan wahyu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sifat manusiawi, Ya. Perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan sesuai dengan sifat manusiawi. Seperti apa? Makan, tidur, ya. Dan beliau menyukai suatu makanan dan tidak menyukai suatu makanan, ya. Ya, itu maka perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah mubah, ya. Perbuatan tersebut adalah mubah. Ya, tidur, makan, minum, ya. Keluar masuk rumah, itu perbuatan menunjukkan hal tersebut adalah mubah. Ya, tidak kita katakan bahwa makan itu apa? Sunnah, tidak. Kecuali berkaitan dengan sifat, dengan sifatnya yang dibarengi dengan perbuatan, dengan ucapan Rasulullah, maka itu lain lagi pembahasannya. Ini kita bahas tentang perbuatan nyatok, ya. Kalau ada perkataan ya ghulam samillah wa kul yaminika wa kul mimma yalik, itu sudah perkataan dan itu sifat, itu termasuk sunnah. Cara tidur, falyattaji' ala shiqqihil aiman, itu cara tidur, itu perkataan Rasulullah, itu sifat tidur. Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Ini sudah dibarengi dengan ucapan ataupun perbuatan itunya sendiri, itu adalah apa? Mubah, ya, mubah. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena sesuai dengan kebiasaan kaumnya.
Seperti apa? Seperti apa? Memakai imamah mukawwarah, imamah apa yang dibalur ini ya, yang diputar-putar itu. Nah, kemudian pakai sirwal wal izar, mereka pakai izar, sarung, bukan sarung seperti ini ya, izar. Dan rida ya, ataupun baju dan sirwal ya. Nah, maka itu menunjukkan apa? Mubah juga, mubah ya, bukan sunnah. Ya, maka ini jangan kira ini sunnah ya. Pakai saub sunnah, pakai izar sunnah, pakai imamah muhannakah yang diputar sini itu yang imamah mereka pakai dulu gitu ya. Seperti orang Mauritania ataupun orang Sudan ya. Itu enggak menunjukkan sunnah ya. Itu karena kaumnya itu pakainya seperti itu. Kalau kita sekarang pakai peci, pakai sarung, nggak ada masalah. Pakai celana, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik. Adapun sifat-sifatnya tidak boleh melebihi mata kaki itu sudah apa? Perkataan ya. Itu menunjukkan tentang sifatnya, tidak boleh isbal, tidak boleh pakai baju syuhrah ya. Nah, itu sudah sifat yang dibarengi dengan apa? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Baik. Kemudian yang bagian yang kedua, yang pertama sudah yang perbuatan yang tidak berlandaskan apa? Wahyu dibagi menjadi dua. Kemudian yang kedua perbuatan Rasulullah SAW yang dibangun atas wahyu, yang dibangun atas wahyu. Maka ini dibagi menjadi tiga. Maka dibagi menjadi tiga. Perbuatan yang dilakukan berlandaskan wahyu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, maka khasan bihi, yaitu perbuatan yang hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Yaitu perbuatan yang khusus hanya untuk Rasulullah SAW dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Dan ini kita ketahui karena berlandaskan apa? Dalil ya. Berlandaskan apa? Dalil-dalil bahwa perbuatan tersebut hanya khusus kepada Rasulullah SAW dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Ya, maka hal ini hanya khusus kepada Rasulullah. Ya, baik. Apa saja misalnya contoh perbuatan yang khusus hanya untuk Rasulullah SAW? Ya, puasa wisal. Apa puasa wisal itu? Puasa tidak berbuka ya, puasa 2 hari ataupun 3 hari tidak ada makan sahur, tidak ada buka sahur, nggak ada, langsung lanjut, nggak ada buka, nggak ada, langsung malamnya pun puasa juga. Ya, Rasulullah SAW berkata, Inni lastu kahayatikum, innama abitu yusqini rabbi wa yut'imuni. Ya, saya ini bukan seperti kalian, ya, saya bermalam tapi Allah memberikan makan dan minum untuk. Maka ini ada khususan ya dari hadis dari dalil kita tahu puasa wisal. Contoh lain apa? Nikah. Ya, nikah lebih dari 4. Ya. Dan Rasulullah SAW juga boleh menikah tanpa wali dan tanpa mahar. Tanpa wali dan tanpa mahar. Ini kekhususan untuk Rasulullah SAW. Dan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab, "Umra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiy ay yastankihaha khalisatan laka, hanya khusus untukmu, khalisatan laka." Nah, min dunil mu'minin, hanya khusus untukmu tanpa selain kaum mukminin ya. Dan ini khusus hanya pada Rasulullah SAW. Dan mengatakan juga bahwa Rasulullah wajib salat tahajud ya. Nah, maka hal ini khusus hanya untuk Rasulullah SAW ya. Baik. Yang kedua, perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan
karena mendekatkan diri dan karena syariat. Ya, perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan karena mendekatkan diri kepada Allah dan karena syariat. Dan bukan untuk menjelaskan suatu perkara dan bukan untuk menjelaskan suatu perkara yang ijmal, yang global dari Al-Qur'an. Ya. Ya, perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan karena mendekatkan diri kepada Allah dan karena syariat, dan bukan karena menjelaskan suatu perkara yang global, ya, yang belum jelas dari Al-Quran. Nah, maka perbuatan ini apa hukumnya? Sunnah. Ya, semua perbuatan Rasulullah SAW ya, yang dilakukan karena mendekatkan diri kepada Allah itu sunnah perkaranya, dan bukan karena menjelaskan keumuman Al-Quran, ya, dan bukan menjelaskan suatu perkara tentang keumuman Al-Quran. Ini pembahasan ketiga nanti. Maka perbuatannya sunnah. Ini perbuatan, ya, bukan perkataan, ya, perbuatan tersebut apa? Sunnah. Misalnya apa? Misalnya Rasulullah SAW, beliau sebelum masuk rumah beliau bersiwak. Itu perbuatan beliau. Itu menunjukkan apa? Sunnah perbuatan tersebut. Ya. Baik. Misalnya ada yang mengatakan bahwa wajib berwudu karena muntah. Wajib berwudu karena muntah. Apakah ada perintah Rasulullah berwudu karena muntah? Tidak ada. Tapi ada perbuatan Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW sudah muntah, beliau berwudu. Makanya ulama ada mewajibkan. Tapi hal tersebut bukan wajib, itu sunnah, karena tidak ada perintah dari perkataan Rasulullah, cuma ada perbuatan. Itu disebut dengan hikayatul amal, ya. Mereka menceritakan bahwa Rasulullah SAW berwudu karena muntah. Mereka menceritakan, bukan perintah Rasulullah. Dan contoh lain misalnya Rasulullah SAW membersihkan air maninya dari pakaiannya. Nah, itu sunnah juga. Ada yang mengatakan itu wajib, tapi itu bukan wajib. Itu sunnah, karena itu apa? Cuman perbuatan Rasulullah. Tidak ada perintah dari Rasulullah. Nah, cuman hikayatul amal. Para sahabat menceritakan bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut, tapi tidak ada perintah langsung dari Rasulullah. Paham itu? Ya, jadi semua perbuatan Rasulullah itu adalah sunnah. Kecuali ada berbarengan dengan perintah, dengan perkataan. Nah, itu lain lagi. Ya. Ini kita bicarakan tentang apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan karena menjelaskan keumuman Al-Quran. Ya, perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keumuman Al-Quran. Maka hukumnya apa? Sesuai dengan keumuman tersebut. Kalau keumuman tersebut wajib, maka perbuatan Rasulullah ini wajib. Kalau keumumannya itu sunnah, maka perbuatan Rasulullah SAW ini adalah sunnah. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Maka dirikanlah salat. Ini wajib. Bagaimana caranya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dicontohkan oleh Rasulullah, dilakukan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Ya, beliau melakukannya sendiri. Maka perbuatan ini, tata cara salat ini apa? Wajib semuanya. Semua perbuatan Rasulullah yang dilakukan oleh beliau itu adalah wajib. Paham? Karena Allah memerintahkan apa dalam Quran? Wa aqimus shalah.
itu wajib. Bagaimana caranya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi Rasulullah menjelaskan. Maka cara tindakan perbuatan Rasulullah ketika beliau salat itu semuanya wajib, kecuali hal-hal yang dikeluarkan dari perkataan beliau. Paham? Misalnya takbiratul ihram, mengangkat tangan itu wajib atau sunnah? Hah? Takbiratul ihram itu apa? Apa Afif takbiratul ihram itu? Hah? Takbiratul ihram. Apa ya takbiratul ihram itu? Bersuara, bukan angkat tangan ya. Mengucapkan Allahu Akbar itu takbiratul ihram ya, bukan angkat tangan. Jadi ada orang cuma angkat tangan tapi enggak melafalkan Allahu Akbar. Ya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ataupun meletakkan tangan itu sunnah atau wajib? Sunnah. Dalam hadis yang disebutkan memang dalam perbuatan Rasulullah ada, tapi ada perkataan yang mengeluarkannya. Dalam hadis Al-Musi salatuh yang terkenal dengan apa? Hadis Al-Musi salatuh, tapi lebih bagus kita tidak menyebutkan Al-Musi salatuh. Kita sebutkan apa? 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 Anda sudah sebutkan di mustawa 3 dulu, itu lupa ya. Alladzi lam yuhsin salatahu. Karena sahabat tidak mungkin beliau sengaja menjelekkan salatnya. Kalau al-musi kan orang yang menjelekkan salatnya kan? Tidak mungkin sahabat mereka sengaja, tapi mereka apa? Yang lam yuhsin salatahu, yang belum membaguskan salatnya. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ya. Maka di situ disebutkan fa idza qumta ila shalah fakabbir. Fakabbir, thumma qra' bi Fatihatil Kitab. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'ana. Tidak sebutkan mengangkat tangan. Maka dari perkataan tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut adalah rukun salat. Paham itu? Ya. Baik. Ya, ini ya pembagian perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Hal ini penting ya, pembagian ini penting ya, karena ada sebagian orang ya yang mengatakan, menyinggung bahwa orang sunnah itu, orang salafi itu mengatakan bahwa mereka mengikuti Rasulullah SAW dalam semua perkara. Mengatakan Rasulullah menikah lebih dari 4. Itu enggak boleh kita ikuti. Kita tahu pembagiannya ini, kita tahu apa pembagiannya. Hal tersebut khusus pada Rasulullah, maka tidak untuk umatnya, tidak dikerjakan oleh umatnya. Mereka tidak tahu pembagiannya, maka perlu kita singgung, perlu kita sampaikan pembagian ini. Paham itu ya? Baik. 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 Nah, dalam mengikuti Rasulullah SAW, ya, kita mengikuti Rasulullah SAW itu dalam 6 hal, ya, dalam enam hal. Tidak dikatakan bahwa seorang mengikuti Rasulullah SAW kecuali ketika dia mengikuti dalam 6 hal, dalam enam hal. Kalau dia sudah mengikuti dalam 6 hal tersebut, maka dia sudah mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Jadi kapan dikatakan bahwa seorang mengikuti Rasulullah SAW? Apabila dia mengikuti dalam enam hal. Yang pertama, al-ittiba'u fi jinsil ibadah, yaitu dia mengikuti dalam bentuk ibadah, model ibadah, memang model ibadah. Ya. Maka muncul kaidah apa? Al-aslu fil ibadah apa? Al-mana', ya, atau al-aslu fi jinsil ibadah at-tauqif. Yaitu ya, maksudnya seseorang tidak boleh dia menciptakan suatu ibadah baru yang tidak ada contohnya. Ada enggak ibadah baru yang tidak ada sama sekali? Contohnya apa misalnya? Misalnya seseorang ya, dia yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir sambil main musik dan sambil apa, menggoyang-goyangkan, ya, orang-orang.
Nah, itu mengatakan ibadah baru yang tidak ada contohnya sama sekali ya. Ya. Jadi kita lakukan ibadah yang memang ada memang contohnya, tidak membuat ibadah baru yang tidak ada sama sekali memang. Ya. Baik, yang kedua, mengikuti fi sababil ibadah, mengikuti dalam sebab ibadahnya, Baik. Ya. Contohnya apa? Seorang mengerjakan suatu ibadah tapi bukan karena sebab yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia kerjakan ibadah tersebut karena sebab lain. Bukan karena sebab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya misalnya adzan. Adzan itu dilakukan karena masuk waktu sholat, ya kan? Ataupun karena lahir bayi, ya kan? Kalau adzan karena orang meninggal, ada contohnya enggak? Nah, itu ya. Jadi dia mengerjakan suatu ibadah adzan tapi karena sebabnya bukan karena contoh dari Rasulullah SAW. Itu contohnya misalnya. Ya, jadi harus tahu kita mengerjakan ibadah karena sebab yang memang ada contohnya Rasulullah. Kalau masuk azan kita masuk waktu sholat kita azan. Walaupun karena bayi lahir misalnya ada tempat bagian ulama boleh azan. Walaupun karena orang meninggal mau dikubur di azan. Nah, ini sebabnya ada enggak contohnya? Paham antum ya? Jadi jangan mengerjakan suatu ibadah yang sebab ibadah tersebut bukan dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Yang ketiga, ittiba'u fi sifatil ibadah, mengikuti Rasulullah SAW dalam sifat ibadah tersebut. Ya, ini cara ya. Sifat itu apa? Dalam cara beribadahnya. Ya. Dalam cara beribadahnya. Ya. Bagaimana cara Rasulullah? Begitu pula kita lakukan. Ya, tidak menambah suatu ibadah. Jadi ada memang ibadah, kemudian dia membuat cara lain, ya, menambah sifat-sifat lain. Asalnya ada dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dia tambah cara-caranya, dikasih bumbu-bumbu macam-macam. Tidak usah. Contohnya apa misalnya? Misalnya zikir setelah salat. Ya, zikir setelah salat. Itu ada contohnya, ada tuntunannya. Nah, kemudian ada orang menambah sifat-sifat lain, ditambah baca ini, baca itu, kasih bumbu ini, kasih bumbu itu. Nah, itu apa? Contoh dalam menambahkan apa? Sifat yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melakukan suatu ibadah, sifatnya, caranya itu harus sesuai juga. Harus sesuai juga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Paham antum? Baik. Kemudian keberapa? Keempat, ittiba'u fi zamanil ibadah. Mengikuti Rasulullah SAW dalam waktu mengerjakan ibadah tersebut, dalam waktunya. Ya, kapan waktu mengerjakan ibadah tersebut? Ya, di waktu itu pula kita kerjakan. Kapan Rasulullah kerjakan, di waktu tertentu, di waktu itu pula kita kerjakan. Jangan kita kerjakan suatu ibadah di waktu selain yang Rasulullah kerjakan. Paham? Contohnya apa misalnya? Misalnya menyembelih, ya, menyembelih kurban itu kapan waktunya? Setelah salat. Setelah salat waktunya. Ya. Ada sahabat yang menyembelih sebelum waktu salat. Apakah dikatakan kurban? Nah, tidak, bukan kurban. Ini berkenaan dengan waktu. Asal ibadahnya ada memang, ada contohnya berkurban. Tapi waktunya tidak sesuai. Nah, maka tidak disebutkan apa? Dia mengikuti Rasulullah. Maka waktunya itu harus sesuai juga. Paham? Baik. Yang kelima, ittiba'u fi makanil ibadah. Mengikuti Rasulullah SAW di tempat ya, tempat mengerjakan ibadah tersebut. Ya, di tempat mengerjakan ibadah tersebut. Ya, di mana suatu ibadah itu dikerjakan, maka di tempat itu pula kita kerjakan. Ya, di tempat itu pula kita kerjakan. Misalnya, ya, ada sebagian orang yang mengkhususkan
berzikir, ya, ataupun sujud di kuburan. Nah, ini sujud bukan pada tempatnya, ya, sujud ya di masjid ataupun selain kuburan dan kamar mandi, ya. Ya. Ataupun mereka sengaja misalnya ke yang umrah haji ke gua Hira, ya, zikir khusus sana. Di sana lebih khusyuk katanya. Seakan-akan mau menerima wahyu. Enggak seperti itu. Ya, baik. Maka kita kerjakan ibadah sesuai dengan tempatnya, ya. Tidak menyandarkan suatu ibadah bahwa tempat tersebut lebih afdal, tidak. Kecuali ada dalilnya. Baik, kita misalnya wukuf di tempat di Arafah, ya kan? Haji di Mina, di Armina itu. Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, tawaf di Ka'bah itu kan tempat. Tapi ada dalilnya, memang perintahnya di situ. Tapi yang seseorang mengkhususkan suatu tempat untuk beribadah, ya, itu tidak dikatakan bahwa dia mengikuti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ya. Yang keenam, ittiba'u fi miqdaril ibadah. Ya, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah ibadah tersebut. Miqdar dalam jumlah ibadah tersebut. Ya. Baik. Ya, misalnya ya zikir setelah salat misalnya, ya. Zikir setelah salat, ya, tasbih, tahmid dan tahlil, ya, boleh 10 kali, 33 kali, ya. Boleh 25 kali. Misalnya dia menambah lagi tasbih saja misalnya 50 kali ataupun 100 kali. Enggak. Ya, kita ikut sebagaimana apa yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 33 kali silahkan, mau 25 kali, 10 kali, yang penting ada dalilnya, silahkan kerjakan. Tapi dia merasa ini lebih baik, enggak, ya. Apakah Anda merasa lebih baik pada Rasulullah? Kan enggak, ya kan? Ya, maka miqdar jumlah ibadah tersebut juga kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam 6 hal ini kita perhatikan diri kita. Apakah dalam 6 hal ini kita sudah benar atau tidak, atau ada yang menyimpang? Maka kalau ada yang menyimpang, maka belum disebutkan dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Nah, yang kelima, kita baca yang kelima yang dituliskan oleh Syekh. At-taraddudu fil ittiba'i awil kasalu fihi yunafi kamal al-imtithal. At-taraddud itu ragu-ragu dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun malas, ya, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menyelisihi apa? Menyelisihi imtisal, yaitu menyentuhkan Rasulullah SAW secara sempurna. Kalau dia ragu-ragu ataupun malas dalam mengikuti Rasulullah SAW, maka itu dia tidak sempurna dalam menjalankan agama, ya. Jadi, ya, seseorang dalam menjalankan suatu perintah, ya, itu bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Dalam mengimani ataupun dalam meyakini suatu ayat ataupun suatu hadis itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia yakin, ada yang tidak yakin, ada yang pertengahan. Begitu juga dengan dalam mengamalkan suatu perintah, suatu ayat ataupun hadis juga bertingkat-tingkat. Ada yang dia yakin tapi dia mengamalkannya tidak sempurna. Maka orang bertingkat-tingkat dalam mengerjakan suatu perintah. Ada dia sampai sebuah hadis, dia yakin, kemudian dia amalkan juga dengan sempurna. Ada orang yang mendengarkan suatu perintah, kemudian dia hanya dengarkan, tidak begitu yakin, dan juga dia tidak mengamalkannya. Keyakinannya apa? Kurang. Ya, orang bertingkat dalam mengerjakan suatu perintah tersebut. Waman qaddama qawlan ala qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun minal mustajibina lahu. Ya, dan barang siapa yang
lebih mengedepankan suatu perkataan, ya, selain perkataan Rasulullah SAW, maka dia tidak termasuk orang yang mengijabahi ataupun yang belum termasuk orang yang memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, maka perkataan Rasulullah SAW itulah perkataan yang paling utama yang kita ikuti. Ya, ada perkataan yang indah ya, dari seorang ulama, ya, beliau membuat satu bait juga dari imam empat, ya, dari imam madhab yang empat, dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Beliau mengatakan, baitnya panjang sedikit, ya. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqaulina biduni nassin yunqalu. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu. Dan perkataan para ulama-ulama yang tersohor, yang masyhur, mereka mengatakan tidak la yu'malu biqaulina biduni nassin yunqalu. Tidak dikerjakan perkataan kami kecuali ada nas yang dinukilkan tentang perkataan kami tersebut. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqaulina biduni nassin yunqalu. Fihi dalilul akhdhi bil hadithi wa dhaka fil qadimi wal hadithi. Fihi dalilul akhdhi bil hadithi, yaitu ada dalil yang diambil dari hadis, wa dhaka fil qadimi wal hadithi, dan itu dari dulu dan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak ada perkataan kami para imam ini yang dikerjakan kecuali ada sandaran dari hadis yang dinukilkan, baik dari dulu, itu yang dikenal dari dulu dan dikenal juga sekarang. Qala Abu Hanifah al-Imamu la yanbaghi liman nahu islamu akhdhun bi aqwali hatta tu'rada 'ala al-kitab wal hadits al-murtada. Qala Abu Hanifah al-Imamu la yanbaghi liman lahu islamu. Imam Abu Hanifah berkata, tidak layak bagi seorang yang Islam akhdhun bi aqwali hatta tu'rada, dia mengambil perkataanku sampai perkataanku ini disamakan, disandarkan alal kitabi wal haditsil murtada, ya, sesuai dengan Al-Qur'an ataupun hadis yang diridhai. Qala Abu Hanifah al-Imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdhu bi aqwali hatta tu'rada alal kitabi wal haditsil murtada. Wa Malikun imamu daril hijrah qala wa qad asyara nahwa al-hujrah. Dan Imam Malik, imam Darul Hijrah, beliau berkata dan beliau mengisyaratkan kepada hujrah, yaitu pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Madinah dan beliau berbicara dan langsung menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qad asyara nahwa al-hujrah. Wa Malikun imamu daril hijrah qala wa qad asyara nahwa al-hujrah. Kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli. Semua perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli. Semua perkataan itu bisa ditolak, bisa diterima kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syafi'i qala in ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaitum min al-hadithi fadribul jidara biqawli al-mukhalif al-akhbara. Wa Syafi'i qala in ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaitum. Dan Imam Syafi'i berkata, apabila kalian melihat perkataanku berselisih dengan hadis yang kalian riwayatkan, minal hadithi fadribul jidara biqauliyal mukhalifal akhbara, ya, berselisih dengan hadis yang kalian riwayatkan, maka pukullah, lemparlah perkataanku ini ke dinding, ya, dengan perkataanku, dengan hadis, dengan perkataanku yang menyelisihi hadis, menyelisihi apa? Al-akhbar, hadis, ya. Baik. Wa Syafi'i qala in ra'aytumu qawliya mukhalifan lima rawaitumu min al-hadits fadribul jidara biqawliya mukhalifan akhbara. Maka lemparlah perkataanku ini ke dinding yang menyelisihi apa? Akhbar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ahmad qala lahum la taktubu ma qultuhu bal asla dhalika atlubu. Wa Ahmad qala lahum la taktubu ma qultuhu bal asla dhalika atlubu. Dan Imam Ahmad berkata, janganlah kalian tulis apa yang aku katakan, akan tetapi carilah asalnya, asal perkataanku ini, apa? Dalilnya yang aku katakan ini.
Wa Ahmad qala lahu la taktubu ma qultuhu bal asla dzalika tulubu. Fasma' maqalatil hudatil arba'ah. Maka dengarkanlah perkataan imam yang empat ini. Wa amal biha fa inna fiha manfa'ah, dan kerjakanlah karena ada manfaatnya. Liqam'iha likulli dhi ta'assubi, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pukulan kepada orang-orang yang ta'assub. Wal munsifuna yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang objektif, orang-orang yang jujur, dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan ini semua ada nukilannya, perkataan mereka memang cuma dibuat syair biar mudah dihafal, ya. Ya. Silakan hafalkan. Dan di rekaman insyaallah ditulis lagi nanti. Baik, ataupun cari di internet ada. Baik. Wa fil akhirati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa fil akhirati kullu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, semua umatku akan masuk dalam surga, ya, semuanya, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau itu, yang orang yang enggan tersebut? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Dan siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat, ya, bermaksiat kepadaku, maka dia orang yang enggan, yang tidak mau. Ya. Dalam hadis lain sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Ya, tidak sempurna dan tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang aku bawa. Ya. Baik. Ya, maka hendaknya kita senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam semua perbuatan beliau. Sampai-sampai para ulama salaf beliau mengatakan bahwa in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Ya, kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu ini kecuali dengan athar, dengan hadis atau dengan athar dari ulama salaf, maka lakukanlah. Nah, kita lakukan apa yang mereka lakukan. Yang enggak ada di mereka udah enggak usah berkreasi, ya, enggak usah berinovasi, enggak usah. Ya, lakukan apa yang mereka lakukan sudah cukup, ya, sudah cukup insyaallah. Baik, kita cukupkan di sini. Tertutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.